Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A219 Akademi Farmasi Surabaya yang beranggotakan saya Erlin Dwi Cahyani dengan nomor NIM 13519100076. Saya Maulidia Sara dengan nomor NIM 13519100080. Saya Priska Valerina dengan NIM 13519100075. Saya Dwi Nurmayanti nomor NIM 13519100077. Marisanti, NIM 13519100079. Saya Fadila Tamamia dengan NIM 13519100070. Di sini kami mengambil jurnal dari Innover Academic Science. Jurnal ini membahas tentang persiapan dan evaluasi in vitro dari basis effervescent cyclodextrin dan diversible granul dari carbamazepine. Granul effervescent adalah salah satu sediaan obat yang populer karena rasanya yang menarik, dapat menyembunyikan rasa obat yang tidak enak, dan dapat memuat obat dengan dosis yang besar, sehingga memudahkan pasien untuk meminumnya. Dan carbamazepine adalah obat yang indikasinya untuk pengobatan gangguan kejang dan neuropatik. Namun, kelarutan obat ini rendah dalam air. Cyclodextrin mampu membentuk kompleks inklusi dengan berbagai macam molekul hidrofobik. Dengan demikian, cyclodextrin diharap dapat meningkatkan kelarutan, laju disolusi, dan stabilitas dari carbamazepine. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan kelarutan carbamazepine melalui kompleksasi dengan cyclodextrin untuk diformulasikan sebagai granul effervescent yang dispersible. Material dan metode. Materialnya adalah carbamazepine, beta-cyclodextrin, cross-carmelosi sodium, hidroksipropil metil selulosa atau HPMCl5, PVP, asam sitrat, asam tartrat, bikarbonat, manitol, aspartam, dan semua bahan lainnya yang memiliki tingkat analitis. Metodenya pertama adalah kita harus menentukan kelarutan jenuh carbamazepine dalam air. Kelarutan carbamazepine ditentukan dalam air menggunakan metode shake flash pada suhu 25 derajat Celcius. Sejumlah kelebihan bubuk carbamazepine diambil dan dilarutkan dalam air 10 ml dengan pengocokan terus-menerus selama 48 jam pada suhu 25 +- 2 derajat Celcius. Kemudian sampel diambil, disaring dengan menggunakan kertas saring milipor 0,45 mikromilimeter, lalu filtrat diencerkan dan dianalisis secara spektrofotometri pada 284 nanometer untuk menentukan jumlah larut carbamazepine. Berikutnya, menyiapkan kompleks carbamazepine beta-cyclodextrin. Ada 2 langkah. 1 ialah studi kelarutan fase pertama. Digunakan 2 sistem, yakni sistem binar dan sistem ternary, di mana sistem binar adalah carbamazepine dan beta-cyclodextrin, sedangkan sistem ternary adalah carbamazepine, beta-cyclodextrin, dan HPMCl5. Cara menguji kelarutan sama seperti sebelumnya saat menentukan kelarutan jenuh carbamazepine. Kurva kelarutan fase diperoleh dengan memplot konsentrasi molar dari carbamazepine terlarut dan beta-cyclodextrin menurut persamaan berikut, di mana demikian ada kelarutan intisik obat. Yang kedua, dan metode penguapan pelarut kedua untuk persiapan kompleks, yaitu dengan mengencerkan beta-cyclodextrin ke dalam larutan metanol carbamazepine. Campuran yang dihasilkan diaduk selama 1 jam dan diuapkan pada suhu 45 derajat Celcius sampai kering. Massa yang sudah kering kemudian disaring dan dihaluskan dengan ayakan nomor 20. Kompleks Turner dibuat dengan melarutkan jumlah beta-cyclodextrin dan polimer dalam air suling, kemudian ditambahkan kelarutan metanol carbamazepine. Prosedur yang sama juga dilakukan pada sistem binar. Karakter kompleks. Untuk karakterisasi kompleks ialah dengan menggunakan yang pertama kelarutan, yang kedua persen hasil praktis, yang ketiga penentuan kandungan obat, yang keempat dikalorimetri pemindahan diferensi DSC, yang kelima persiapan granul dengan granul basah, 4 evaluasi granul. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, waktu efersensi in vitro, yang kedua pH larutan, yang ketiga
pelepasan obat in vitro. Yang keempat, penentuan sifat aliran. Yang kelima, sudut istirahat. Yang keenam, block density. Yang ketujuh, tepet density. Yang ke-8, indeks kompleksibilitas, indeks chart. Yang ke-9, Raslow-Hosner. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa rasio komponen effervescent, jumlah basis effervescent, serta jumlah cross Carmelo sodium, yakni sebagai supertis integran dalam formula, sangat berperan penting dalam persentase obat yang dilarutkan, yakni 1 bagian asam sitrat banding 2 bagian asam tatrat banding 3,4 bagian natrium bikarbonat, tidak kurang dari 48% B per B dan 3% B per B. Cross Carmelos natrium dalam formula dapat dianggap sebagai formula yang berpengaruh terhadap jumlah obat yang dilarutkan dalam waktu 5 menit. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa kelarutan karbamazepin ditingkatkan oleh kompleksasi dengan beta-siklodeksitrin dan HPMC-E5 sebagai kompleks Turner. Didapatkan hasil yang baik setelah menggunakan kompleks ini, karena sifat alir granul effervescent dan dispersibilitas dari karbamazepin menjadi lebih baik, dan dapat dikatakan bahwa percobaan ini berhasil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.